Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Al-ayat. Ulama al-qurama wa habaib al-mafadil, jika kau hormati para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh sedoyo jamaah sholat isya Masjid Darul Muttaqin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam adalah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin. Allahumma sholli alaihi. Besar harapan kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Jalalain. Insyaallah pada kesempatan ini akan kita bacakan mudah-mudahan sampai selesai surah Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan ayat 20. Ini berarti akhir dari cerita tentang orang-orang munafik. Kalau nanti matur, ketika Al-Quran berbicara tentang orang-orang yang beriman, itu cukup dengan 5 ayat. Ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Kemudian ketika Al-Quran bercerita tentang orang-orang kafir, itu hanya butuh 2 ayat, yaitu ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-7. Sedangkan ketika Al-Quran berbicara tentang orang-orang munafik, itu paling banyak, yaitu butuh 13 ayat, ayat 8 sampai dengan ayat 20. Nah malam ini insyaallah kita akan bacakan ayat 17 sampai dengan ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin
as-sab'ah. Jadi menurut Imam Hamzah pada ayat yang ke-20 itu ada ayat wa idza awlama 'alaihim qom. Itu ada riwayat dari Imam Hamzah yang membacanya bukan 'alaihim melainkan 'alaihum. Nah, melainkan 'alaihum. Jadi kalau nanti menemukan ada yang membaca wa idza awlama 'alaihum qom, berarti mengikuti riwayat Imam Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Lanjutan tentang ciri-ciri orang yang munafik. Mathaluhum utawi sifate munafik. Ai sifatuhum tegese sifate munafik. Fi nifaqihim ing dalem munafike kabeh. Iku kamathalil ladzi kaya sifate wong istauqada kang ngurupake yang menyalakan auqada tegese ngurupake naron ing geni, ngurupake naron ing geni fi dzulmatin ing dalem peteng. Falamma adhaat mongko sak mangsane madhangi, anarat tegese madhangi apa geni ku mau, ma ing barang haulahu ing kiwa tengene wong. Fa absara mongko ningali sapa wong, wastadfa'a lan iso murup berapi-api apa geni ku mau, wa aminalan sentosa utawa aman mimma saking barang ya khofu kang wedi sapa wong ing ma. Ya dahaba mongko mateni sapa Allah Gusti Allah binurihim kelawan nure wong kowe mau wong kabeh atfahu tegese mateni sapa Allah. Wa jama'a lan den kumpulake apa ad-dhamiru dhamir mura'atan kang reksa limakna alladzi saking maknane alladzi. Wa tarakahum lan ninggal sapa Allah ing munafik fi dzulumatin ing dalam pira-pira peteng la yusirun hale ora padha ningali sapa munafik. Lah ini maknanya adalah Allah itu menggambarkan, mengibaratkan orang-orang munafik yang awalnya di ayat-ayat sebelumnya sudah kita bacakan. Mereka itu wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka itu mengatakan iman tapi ternyata tidak iman. Ketika diberitahu tentang bagaimana Allah, bagaimana iman, bagaimana jangan merusak dan sebagainya, mereka mengatakan aku tidak merusak. Bahkan mengatakan nahnu muslihun, kita ini orang-orang yang baik. Nah, kira-kira inilah gambaran orang-orang munafik. Nah, Allah kemudian mengibaratkan kamathalil ladzi istauqada naro, orang-orang munafik itu sifatnya alladzi istauqada naro, seperti orang yang menyalakan api. Ada orang yang menyalakan obor fi dzulmatin, di dalam kegelapan. Nah, saya kira obor ada obor. Ya minimal lampu emergency, maksudnya kalau mati lampu itu gelap, yang dinyalakan itu bukan obor, tapi lampu emergency. Nah, ketika gelap, kemudian menyalakan lampu emergency itu Allah. Jadi orang-orang apa? Orang-orang munafik digambarkan oleh Allah, mereka menyalakan api di dalam kegelapan. Falamma adha'at anarat ma haulahu, ketika api itu atau lampu ini sudah terang, sudah bisa menyinari sekitar lampu itu. Dengan teringat padang ini sudah bisa menyinari sekitar lampu ini. Kemudian sampai dengan bisa melihat apa-apa yang ada di sekitar lampu, tidak ada kekhawatiran dan sebagainya. Dhahaballahu binurihim,
Allah kemudian mematikan cahaya itu, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan mereka itu ditinggalkan oleh Allah di dalam kegelapan. Nah, artinya apa, Pak? Di sini yang disebut dengan menyalakan api adalah dengan apa? Menyalakan api, menemukan cahaya. Artinya apa? Mereka itu seolah-olah menemukan harapan. Angger ketemu karo Kanjeng Nabi iki koyo-koyo iman ning ngarepe gone Kanjeng Nabi. Memberikan, seolah-olah memberikan harapan. Oh, iki wong sing iman. Ketika di hadapan orang-orang yang beriman, yo muni iman. Ini kan seperti orang yang menyalakan cahaya. Oh, berarti ini dulurku, kan ngoten. Jenengan kepake ngoten niku kan, oh, saya muslim, saya iman, kan langsung nganggep apa? Nganggep dulu. Wong sama-sama Islam, sama-sama mukmin. Ini orang-orang munafik seperti ini. Ketika di hadapan orang lain yang sama-sama muslim, yang dia Kanjeng Nabi atau siapapun, mereka seolah-olah menyalakan api yang kemudian mereka terlihat terang sekitar. Tapi kemudian falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Ketika kemudian sudah menyala, Allah itu kemudian mematikan cahayanya. Lho ngopo kok wis dinyalake kok dipateni? Sebab Allah itu tahu apa yang ada di hati orang-orang munafik. Mereka sebenarnya sedang tidak menyalakan api. Mereka sebenarnya walaupun lisannya mengucapkan iman, Allah tahu hatinya itu tidak mengucapkan iman. Kan jelas di awal. Qalu amanna. Mereka mengatakan aku beriman kepada Allah. Wa ma hum bimu'minin. Tetapi nyatanya mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah matikan cahayanya. Ini hanya ibarat saja. Allah matikan cahayanya, wa tarakahum fi dhulumat. Allah tinggalkan orang-orang munafik ini tetap di dalam kegelapan. Jadi cara wong iki ora ono syukur-syukure wong munafik. Diparingi nikmat kan Gusti Allah, tapi kemudian apa? Menciderai kenikmatan itu. Lek awake dhewe niku kan diparingi nikmat, minimal belum mampu menikmati ngoten mawon. Jadi kan ada dua kenikmatan Bapak Ibu. Nikmat yang bisa dinikmati dan nikmat yang belum bisa dinikmati. Kenikmatan yang diberikan Allah itu hanya dua ini, Pak. Nikmat itu bisa kita nikmati atau nikmat itu tidak bisa kita nikmati. Nyuwun sewu panjenengan misalke diparingi dahare dilalah panganan sing jenengan senengi. Menikmati apa betul Pak kira-kira Pak? Oh, jenengan sedang sate kambing misalkan. Wah, mangan sate kambing dinikmati tenan. Ngantek sambel-sambel sak kecap-kecape buliti kalau tangan. Saking oleh menikmati. Itu contoh kenikmatan yang sudah bisa kita nikmati. Saniki ngoten Pak, nyuwun sewu jenengan dahar. Tapi dahare iki nyambi HP-nan. Oh, nyambi HP-nan telepon-teleponan, karo nonton YouTube misalnya. Ngoten. Sambil WA-an, jenengan yo sijine dahar, sijine nyetel HP karo WA. Kinten-kinten Bu, ada kenikmatan yang berkurang atau tidak? Ada deh. Kadang malah rasa sadar lho entek atau gimana. Betul sadar. Berarti ada kenikmatan, kan wonten kenikmatan. Makanan ini adalah kenikmatan, tapi jenengan itu mboten sadar kenikmatan. Padahal ya sudah. Tapi tidak bisa apa? Menikmati. Saniki pindah ke ibadah. Awake dhewe padha-padha salat kan ngoten. Pertanyaannya, apakah kita sudah bisa nikmat dalam sholat atau belum? Kita kan sama-sama baca Quran. Kira-kira kita sudah nikmat saat membaca Quran atau belum? Tandane wong nikmat kita nduk Pak.
Tandane wong nikmat ki tanduk. Panjenengan seneng sate niku wah satene isih nasine isih wah tetep tanduk. Dintekke sate. Ciri-ciri wong menikmati itu mesti tanduk. Jenengan seneng maca Quran, lagi nulis sak juz nikmate ya Allah, nikmatnya membaca Al-Qur'an 1 juz tak tambah meneh. Wah, luar biasa tuh. Berarti panjenengan sudah mampu menikmati sesuatu yang dihidangkan oleh Allah. Jadi PR awake dhewe. Ini PR awake dhewe. Padahal Allah itu tidak akan merubah kenikmatan suatu kaum kecuali kenikmatan itu yang merubah ya diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah kenikmatan, tidak akan merubah rahmatnya, tidak akan merubah anugerahnya, kecuali awake dhewe niki sing merubah. Mulai makai tafsir ayat itu, bagaimana caranya kita merubah kenikmatan itu dengan menggunakan di jalan kemaksiatan, dengan menggunakan di jalan yang tidak benar, dengan menggunakan di jalan kezaliman. Ini termasuk diantara yang merubah diri kita. Makanya ayat ini biasanya sering dikutip oleh para motivator, tapi mengutipnya tidak sesuai tafsir. Allah tidak akan merubah keadaanmu. Allah tidak akan merubah keadaanmu sebelum engkau mau merubah yang ada dalam dirimu sendiri. Wah, berarti ini motivator mana model? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kepingin berubah, maka rubah yang ada dalam dirimu. Rubah malas bukan. Itu kalau motivator mana? Tapi nek tafsirnya betul-betul. Tapi gini saya Pak. Kepingin berubah ya, berubah yang ada dalam dirinya, kemalasannya dan sebagainya. Tapi nek tafsirnya itu keliru, tafsir ayat. Maka jangan membawa ayat ini sebenarnya. Kalau tafsirnya itu bukan Allah itu akan merubah keadaanmu. Allah tidak akan merubah kenikmatannya Allah itu sendiri. Yang diberikan kepada kita, awake dhewe iso tangi turu iso sarapan, bar sarapan iso makaryo dengan bekerja, setelah itu pulang ke rumah istirahat. Itu kan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah setiap hari. Kata Allah, la yughayyiru, Allah tidak akan merubah itu semua, kecuali kita yang merubahnya. Dengan apa? Dengan kemaksiatan, dengan kemalasan. Sing kudune tangi isuk gasih, panjenengan iso jamaah subuh ra jamaah, malah salat qadha, kerjane yo telat-telat, kudune balik ke rumah dan ketemu keluarga dolan di rumah. Kita yang merubah diri Pak, kenikmatan itu. Asli itu lah monopoli. Dunia itu kan berjalan itu kan seperti game-gamean Pak. Makanya dikatakan laibun walahun. Seperti permainan, di semua orang tok Pak. Dengan kan saged bayangke piyambak di setiap hari di aku lek tiap dino kita ngitung ngene iki. Bar itu sholat subuh kadang yo lagi males yo ning omah, lagi rajin yo ning masjid baru mutakin. Bar niku karek Pak Adus, baradus mangkat kerja kan muter mawon uripe. Endi napa mboten? Makanya Allah mengatakan laibun walahun. Itu seperti orang yang permainan game-gamean. Wis muter-muter ngono tok. Bariku kalah, lanjut meneh level berikutnya, mau kalah meneh, balik ke level sebelumnya terus seperti itu. Itu maka Al-Qur'an mengatakan laibun walahun. Nah, orang-orang munafik niki nyuwun sewu, Pak. Orang-orang munafik digambarkan seperti orang yang menyalakan cahaya, menyalakan api, menyalakan obor di tempat yang gelap. Lagi peteng menyalakan cahaya. Oh, ini loh aku iman. Makanya cahaya itu dimaknai apa? Al-iman. Seperti orang yang menyalakan api. Api itu diartikan adalah keimanan. Ketoke koyo peteng ketemu wong dipadangi, bar padang. Oh, orang ngerti lek Gusti Allah iki alimun bidzatis sudur. Allah itu Maha tahu apa yang ada dalam hati hamba-hambanya. Nek Gusti Allah petengi meneh, dimatikan cahayanya, kemudian ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan-kegelapan.
Jadi kalau kita tarik pada kita, maka kita naikkan levelnya lah. Jangan sampai kita berada pada kegelapan-kegelapan yang semacam itu. Jadi bukan kita orang munafik, tapi kita sebagai orang yang mukmin, jangan sampai tertarik nikmat-nikmatnya Allah di dalam kegelapan-kegelapan. Mahaulahum mutahayyizina 'anil tariqi khaifin fakadzalika haulai amanu bi idhari kalimatil iman fa idza matu ja'uhumul khaufu wal 'adzab. Tapi anehnya Pak, wong-wong munafik ya sini ya rada mudeng. Antara lisan dengan hati itu tidak sama. Nyuwun sewu, jenengan ketika berbohong aslinya sadar apa mboten? Pasti sadar. Orang-orang mau ngapusi rak sadar niku mboten wonten. Orang berbohong pasti dia sadar. Wong bohong itu perlu ilmu kok. Bohong itu perlu kekuatan kok. Masa nopo ngapusi kok gak sengaja, tidak mungkin. Yang namanya berbohong kan sudah direncanakan. Saya mau berbohong, Jadi orang-orang munafik asli ini teng ati ya krasa, aku ki ngapusi, aku ngomong iman ki asli ya ngapusi awake dhewe. Makanya ketika kemudian dikatakan mereka itu datang kematian kepada mereka sakaratul maut, humul khaufu wal adzab. Mereka itu wedi, wedi do khawatir. Mereka itu takut sebenarnya. Oh, kok sejak mati ternyata. Mereka takut. Kenapa? Karena sadar dengan kemunafikan. Tapi nek kafir sekalian malah rasa sadar dia wis kafir. Wis pancen non muslim. Makanya orang-orang munafik itu kan dihukumi seperti orang mukmin, Pak. Orang-orang munafik itu dihukumi seperti orang mukmin. Kenapa? Karena manusia itu menghukumi yang zahir, bukan menghukumi yang batin. Nahnu nahkumu bidzawahir la bisarair, wallahu yahkumu bisarair. Kita itu menghukumi yang zahir. Ono wong awake dhewe mboten kenal, tidak kenal. Tiba-tiba masuk ke Masjid Darul Mutakin, kemudian ikut sholat, awake dhewe menghukumi dia muslim atau non muslim, Pak? Muslim. Masalah aslinya dia itu muslim atau non muslim, aslinya seperti apa, itu bukan urusan manusia. Manusia itu hanya menghukumi apa? Nahnu bidzawahir, yang tampak saja. Lah karena orang-orang munafik itu menampakkan kebaikan, tapi sebenarnya dalam hatinya adalah keburukan, monggo sing iso nilai baik dan buruk dalam hati itu mung Gusti Allah. Mula wong munafik ini tetap dihukumi, Pak. Orang kok iki munafik, kok munafik ora dizakati. Oh, iki orang munafik ra entuk mlebu masjid. Lho malah ndak boleh. Kita menghukuminya yang tampak. Apapun yang dihukumi adalah yang tampak. Tidak boleh kita menghukumi sesuatu yang tidak tampak. Itu tidak boleh. Karena kita makhluk, maka nahkumu bidzawahir la bisarair, bukan sesuatu yang tersembunyi. Hum utai munafik itu sumun, tuli. Orang-orang yang munafik dikatakan tuli, anil haqqi fala yasma'una sama'a qabul. Wong-wong sing munafik itu dikatakan mereka tuli. Tuli dari apa? Anil haq. Mereka tuli dari kebenaran. Sehingga apa? Tidak bisa mendengar sesuatu itu dengan baik, tidak mau menerima kebaikan yang hadir dalam dirinya. Allah mengatakan sumun, hukmun, umyun, fahum la yarji'un. Niki ayat ini biasanya biasanya pondok-pondok ini diijazahi ning kiai ben cara numpak bis kira bayar. Cara numpak bis apa? Ora bayar. Sumun ini kan napa niku maknanya tuh tuli. Hukmun itu bisu. Umyun itu apa? Buta. Dilalah orang bayaran duit atau lali rambut mentikir sumun ekonomi pembangunan dan semua berak bayar. Kontek kuwi ra roh itu maksudnya. Biar ijazah ngoten iki. Dalam keadaan kepepet tapi Pak, sengaja ngoten mboten saged. Mau duit kok sumung pun ngambil bangun lain jenggot kita tetep jare tok turu ngono wae. Malah eta boten. Iku kadhe wong sing kepepet e kok. Biasane diijazahke sumung pun ngambil bangun lain jenggot sumung karo kanggo
le ono napa niku binatang buas. Kalau ada binatang buas jenengan kepepet, terus sing dimaca niki. Sumung bukun omyo bahwa yang kilo ora iso menghindar. Rono boyo ono kula macam piye iki carane, ora iso menghindar. Jadi sumung bukun omyo bahwa la ya Allah, sumung bukun omyo bahwa la ya kilo. Untuk menghindari hal-hal yang demikian. Ayo bisu, buto kan tuli kan. Nah, saya seperti itu ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat apa? Ruqyah. Nah, orang-orang munafik dikatakan sumun kata Allah. Mereka itu orang yang tuli. Tuli dari apa? Tuli dari mendengar kebaikan. Karena tuli dari mendengar kebaikan, apapun kebaikan yang masuk, wis mlebu tok sithik metu. Ya. Mlebu kuping tengah, metu kuping dulu. Terus ngono lewat mawon. Tidak mampu menerima kebaikan. Kemudian sumum bukmun, mereka juga bisu. Aihusum tegese bisu anil khairi saking kebagusan fala yaquluna. Karena mereka bisu dari kebaikan, tidak mampu mengucapkan ucapan yang baik. Ucapannya tidak bisa baik, Pak. Bahkan mereka orang yang munafik, bukan hanya secara lisan tidak baik, hatinya itu juga tidak baik. Dengan hatinya serapi, kaum munafik ini. Don-donnya itu selalu su'. Makanya dikatakan su'udon. Ono husnudon. Maka kita tidak boleh, Pak, sedikit pun su'udon jangan. Jangan mencoba-coba untuk su'udon. Kenapa? Karena orang-orang yang su'udon itu sekalipun su'udonnya benar tetap dosa. Jangan su'udon. Su'udonnya kok benar tetap dosa. Sebaliknya jenengan kok husnudon, husnudonnya kok salah, tetap entuk pahala. Ono wong ora tau jamaah ning Darul Mutakin. Padahal omahe cedhak masjid. Lho jenengan ada dua pilihan. Mau suudon bisa, mau husnudon bisa. Ngoten nggih. Misalkan wonten iki warga mriki omahe cedhak masjid tapi ora tau jamaah. Misalkan wonten wonten niku, jenengan saged suudon, saged husnudon. Suudone pripun misalke iki wong Islam ora tau nambah masjid, apa ditari iuran ono suudon jenengan. Rugi mboten kok? Rugi mboten? Rugi, Pak. Tetap dosa, Pak, walaupun tenang ngono kuwi. Jadi walaupun betul orangnya seperti itu, jenengan tetap dosa. Kenapa? Yang dinilai itu don, bukan realita. Kalau realitanya beda. Donnya mau jenenge wae suudon, prasangka yang buruk. Maka yang dinilai prasangkanya di hadapan Allah. Bukan aslinya seperti apa. Tapi nyuwun sewu, ada orang yang rumahnya dekat masjid atau jamaah, jenengan saged husnudon mboten? Saged, Pak. Wong sing jamaah ning masjid dibandingke salat ning omah, salat dhewean ning omah, iku nilainya padha karo wong bandingane 1000 rakaat. Wong sing jamaah ning masjid iku bandingane padha karo wong sing salat 1000 rakaat tinimbang wong sing salat dhewean ning omah. Ana wong omahe cedhak masjid kok ora tau jamaah, jenengan saged husnudon. Sapa ngerti dekne salat 1000 rakaat ning omah. Oh, niku husnudon, Pak. Lho niku husnudon, jenengan terus mboten? Husnudon. Sekalipun husnudonnya salah, tetap jenengan angsal pahala. Lho kan donnya sudah bener, prasangkanya sudah baik. Oh mungkin Pak Kai orang tahu jamaah subuh mau sholat 1000 rakaat, isya ya ora jamaah barangkali di rumah sholat 1000 rakaat, walaupun rak mungkin kata orang, walaupun rak mungkin, tapi kan jenengan husnudon, jenengan lah. Wong munafik niku dzone celek. Makanya Allah mengatakan bukmun, dia itu sudah bisu dari yang namanya kebaikan. Kebaikan, bisu dari kebaikan apa? Tidak mampu mengucapkan ucapan yang baik. Lisane atine kabeh niku elek. Iku wong munafik. Umyun utawa buta. Antarikil huda fala yarawnahu fahum la yarji'un. Mereka bukan hanya tuli, mereka bukan hanya bisu, tapi juga umyun.
mereka itu buta sehingga tidak bisa mengerti, tidak bisa melihat iki apik apa elek itu mboten ngertos orang yang munafik. Ojo-ojo ra sadar lek sing dilakoni iki perkara sing elek. Ojo-ojo mboten sadar. Jangan-jangan kalau kita tarik kepada kita orang mukmin, jangan-jangan kita tidak sadar kalau yang diberikan oleh Allah itu suatu kenikmatan. Ini kalau orang munafik kan jelas, mereka tidak sadar iki apik apa elek. Lek kadhe awake dhewe wong mukmin, orang yang beriman, orang yang tidak munafik, jangan-jangan kita tidak sadar kalau kita itu sedang diberikan nikmat oleh Allah. Jangan-jangan waktu itu ditarik ke level yang lebih tinggi lagi. Jangan-jangan kita tidak sadar. Mongko awake dhewe ben iso nikmat uripe, ya uripe dinikmati. Panjenengan ben napa niku nikmat ngajine, nikmat itu kan ngaji ngoten iki kan nikmat. Yo ngajine dinikmati. Ben saged nikmat. Kaya wau sate kambing niku dinikmati ngoten. Lah kalau boten dinikmati kan eman-eman. Jenengan pun jamaah isya teng mriki meluangkan waktu. Sing kudune iso nonton sinetron kok iki dadak rene ngaji. Suwe jan ngajine karo ngaji ora mau mending ora usah jamaah sekalian. Aku ora ngerti lek mau jebol ngaji. Meh balik kok isin omahe cedhak masjid misalnya kan eman-eman to. Wis kadung ning kene yo dinikmati ngajine kan kok maksudnya. Mencoba menikmati. Lah wis ning kene kok ora menikmati rugi mboten? Lah rugi to, Pak. Kalau besar mungkin guru saya misalkan ya eman waktunya saya kemudian tidak mendapatkan ilmu yang sangat disayangkan kan eman. Maka ini orang-orang yang munafik dikatakan mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Orang-orang yang munafik. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa sifatnya wong munafik kasayyibin kaya dene udan. Kalau tadi diibaratkan seperti orang yang menyalakan api dalam kegelapan. Yang kedua, Allah itu menggambarkan orang-orang munafik kasayyibin kaya dene udan ay ka ashabi matarin tegese duweni udan wa asluhu sayyibin min soba yasubu ay yanzilu minas sama tegese banyu sing mudhun saka langit. Iki dijenengi udan. As-sahabi tegese awan atau mega fihi ing dalem awan niku as-sahab tegese awan dulumatun utawi pira-pira peteng mutakatsifatun yo kuwi peteng kang nemen, peteng tumpuk-tumpuk. Nek cara wong tuwa bahasa iki peteng dedet ya Pak. Peteng dulumatun mukatsifatun peteng tapi tumpuk-tumpuk petenge. Iku peteng tambah dedet supaya peteng dedet tenanan. Jadi seperti apa? Orang munafik itu digambarkan seperti hujan yang diturunkan dari langit yang membawa awan, yang awan itu begitu gelap. Waradun lan duduk kelas wadah petir. Nah, petir. Huwa al-malaku tegese malaikat al-muwakkalu yo malaikat kang den wakili wakila sautuhu lan tegese ucapane malaikat wa barun lan iku kilat. Jadi diibaratkan orang-orang munafik itu seperti hujan au kasayyibin seperti hujan yang turun dari langit minas sama, kemudian di situ ada awan ad-dhulumat. Awan itu tumpuk-tumpuk nganti petenge masyaallah waradun ana gluduge wa barqun lan ana kilate. Riba. Ibaratnya itu Allah itu mengibaratkan sesuatu yang artinya apa? Orang-orang munafik itu hujan itu dikatakan sebagai apa? Petunjuk, Pak. Hujan itu filosofinya adalah air yang bisa menumbuhkan. Hujan itu adalah air yang bisa kemudian menjadikan bukan hanya tumbuh tapi menyuburkan. Ini filosofi hujan. Wong munafiknya padha karo hujan sing mudhun saka langit ketemu awan ana
bluduke kowe mau ana kilate niku wae. Nah, kemudian apa? Al-ma'anu sautuhu yaj'aluna, tapi mereka Pak yaj'aluna podo hale ndadekake sapa wong munafik asabi'ahum ing drijine munafik fi adanihim ing dalam pira-pira kupinge ashab. Ono udan yang seharusnya bisa menjadi penyubur, yang seharusnya bisa menjadi penumbuh kehidupan. Mula udan niki wau ditafsiri niku Al-Qur'anul Karim. Wong munafik lek ketemu udan ngoten niku nyuwun sewu, malah yaj'aluna asabi'ahum, menjadikan jari-jari mereka fi udhunihim, malah kanggo nutupi kuping. Artinya apa? Mereka itu orang-orang yang tidak mau mendengarkan atau menerima kebaikan. Ono Al-Qur'an, ono Kanjeng Nabi, ono wong dakwah, ono wong ngasih nasihat, mereka itu tutup telinga, tidak mau mendengarkan, tidak mau mengikuti perkara-perkara yang baik. Fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Kenapa demikian? Mereka takut dengan yang namanya mati, Pak. Mereka takut dengan yang namanya apa? Mati. Ono bluduk ono takut. Padahal nopo? Asline niku bluduk udan niku wau niku penyubur kehidupan. Udan niku wau dimaknai Al-Qur'an. Ono krungu Al-Qur'an kok njono kok disumpel kupinge kali drijine. Orang-orang munafik, mereka tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima kebenaran. Malah kemudian diletakkan jari-jarinya di telinganya mereka, hadarul maut krono wedi, tegese wedi al maut ing mati. Mereka takut mati. Lek wong Islam, wong mukmin iku malah ra wedi mati. Sebab napa? Mati niku nikmat. Mati niku nikmat. Sayange ora ana wong jajal mati iki soalé. Marai ora ana napa ndi testimoni ngoten. Cara ana wong mati riyen terus testimoni iku masyaallah mati niku nikmate ngoten. Masalah niku ora balik meneh. Padahal wonten makalah ngoten. An-naum syibhul maut. Tidur itu adalah saudara kembar daripada kematian. Jadi kan nyuwun sewu, sareng niku nikmat apa mboten, Pak? Nikmat. Justru malah tangi jura nikmat. Nikmate ki pas jenengan tilu niku ngimpi tekan dinding wonten, Mas jenengan nikmat, awak yo penak ra kesel kan wonten niku. Orang tidur kan demikian. An-naum sibhul maut. Yang namanya tidur itu saudara kembarnya kematian. Berarti mati itu lebih nikmat tinimbang turu. Asline ngoten. Mati niku lebih nikmat tinimbang turu. Lho jenengan kaya-kaya mesake yo wis sino wis mati lho. Mereka itu sedang mengalami kenikmatan kok mesake. Jangan-jangan kalau mereka bisa bicara sing mesake iki sampean. Aku ki wis nikmat ning kematian, kok arane mesake. Jangan-jangan seperti itu. Mula niku wau an-naum sibhul maut. Rata-rata kenapa takut kematian? Ya niku wau sebab dereng nate ngrasake mati. Angger ngrasake mati urip meneh, yakin lek iso aku jembalik urip meneh. Yang ingin kembali hidup siapa? Orang-orang munafik, Pak. Orang-orang munafik itu ketika mati, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian datang ra iso dimajuke, ra iso diundur, Pak. Niku kematian. Mereka orang-orang yang munafik ketika datang kematian kepada mereka, mereka itu ingin dihidupkan lagi. La'alla a'malu sholihah, Gusti kula mbok digawe kesempatan urip meneh. Jangan-jangan menawa lek aku diurip meneh a'malu sholihah, aku meh amal soleh. Aku meh sujud ning jenengan. Aku meh ruku, aku meh salat, meh beramal soleh. Jare Gusti Allah yo ora iso. Ora iso diundur atau dimajuke. Wis mati yo mati. Itu orang-orang munafik justru malah mereka ingin hidup lagi. Kalau kita orang-orang yang beriman
iman harus pun nikmati ini pun masya Allah. Kematian. Makanya sebenarnya tidak ada yang namanya kematian secara hakiki. Kita itu hanya berpindah alam. Makanya dikatakan al-maut intiqalu man idaru ila dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu alam menuju alam yang lain. Sekarang kalau ada orang mencari saya, misalkan bulan dengan pondok, boleh sinten Burhan. Sebab saya masih hidup, orang mencari sinten Burhan. Kalau saya kok sudah meninggal, kemudian jenazah saya masih di pondok, orang mencari saya boleh Burhan apa jenazah Burhan? Oh, boleh jenazah orang mungkin Burhan ini Burhan, mungkin Pak. Mesti boleh jenazah Burhan saya kira pun dikubur apa derek, pun dimandikan apa derek, pun disolatin apa derek. Boleh jenazah Burhan kok kasih. Burhannya kasih wonten mboten Pak? Kasih wonten. Ketika nanti kemudian setelah saya meninggal, jenazahnya dikuburkan, orang sudah tidak mencari lagi Burhan, tidak mencari lagi jenazah Burhan yang ngendi, ning golek makome utawa kuburane ngene ngendi, Pak. Makome Burhan yang ngendi, kuburane Burhan yang ngendi ngoten, Pak. Jadi Burhane kita tetep wonten. Makanya bahasanya intiqal min dar ila dar. Kita itu hanya berpindah dari satu rumah menuju rumah yang lain, dari satu alam menuju alam yang lain, pindah mawon. Mula niku bagian teng rumah sakit termasuk di antara ngopeni wong-wong meninggal. Jadi mulai ngajari sholat, baru ben ndonga ben mari, kadang kon ndonga ben ndang mati yo wonten. Terus baru niku sakaratul maut yo ada timnya saya banyak, ada 13 tim gantian. Sakaratul maut yo ditalkin, leono apa dikon memandikan yo dimandikan. Kalau yang memandikan khusus yang mereka lulusan SMA tapi yang dari alumni pondok. Yang S1 S2 yo sementara tidak perlu memandikan, itu bagian yang membimbing ketika masih lho niku Pak, wah mati niku Mas. Nggih ngoten niku. Kulo niku lek pro mati akhire orang wedi-wedine, Mas. Kulo wis biasa wong mati. Sakaratul maut ngoten niku unik, Pak. Sakaratul maut niku ketika panjenengan talqin, sakaratul maut jenengan talqin niku maknane menuntun. Jadi kalau mentalqin orang langsung la ilaha illallah di telinganya langsung Allah ada ajakan, Pak. Mentalqin itu ada ajakan, Pak. Monggo saran-saran kula. Maos la ilaha illallah. Pun mboten pisan mawon. Nek dengan kondisinya tenang cukup satu kali. Tapi kalau di rumah sakit harus berkali-kali. Kenapa? Rame, Pak. Orang dokter itu apa? RJP, BHD, apa? Bantuan hidup dasar, ada yang mau bagian dadanya harus cukup suntikan, alatnya dulu ini kalau tambahan keluar dari teko nangis, wah ya wis. Saya itu paling kangelan malah justru kalau sakaraatnya di rumah sakit. Udah kudu nempel kupingnya gitu. Makanya kalau ada keluarga yang tidak kuat, kok nangis tak kon metu gitu. Menurut saya hukum dengan mendalam awal kula sing ndonga kali nangis. Napa nek menawa enten sing kuat bapak mawon kayak blebet jenengan tunggu mawon di luar daripada nangis kok. Harusnya yang didengarkan itu bacaan Allah, bacaan la ilaha illallah, malah kemudian apa? Meratapi apa mau cuma tisik Pak, utangnya durung lunas Pak, anak-anak ayo durung rampung sekolah Pak, cuma tisik Pak, iki mana Pak. Akhir kehidupan itu end of life namanya kalau dalam bahasa pelayanan, end of life. Dan orang yang sakaratul maut itu Pak, saya selama mentalkin pasien-pasien sakaratul maut belum pernah yang namanya menemui kok la ilaha illallah ngucap ngono langsung jeblek betul. Kecuali teng Indonesia. Katakan sinetron mawon niku Pak. Yakin Pak, dereng nate pun. Kula sakaratul maut bolak-balik nalkin ngoten dereng nate. Anggaplah 100 orang yang saya talkin dereng nate kula menangis sing nate putih betul-betul ayo Pak saran kula la ilaha illallah dereng nate.
Karena sakarat itu mana sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu yang sangat berat. Makanya orang yang posisi dibius total, jenengan posisi dibius total, kok kemudian sakaratul maut ketika dioperasi tetap obah, itu karena saking apa? Besarnya atau beratnya sakaratul maut. Saking beratnya tetap obah. Oh, ini dibius total pasti obah. Jangan-jangan bius totalnya gagal, ternyata bablas Pak. Dioperasi juga bablas meninggal. Berarti memang gerak-geraknya itu adalah gerak sakaratul maut. Dicabutnya sama dhuwur Pak. Ini Pak. Mula teng napa hadise idza qubidar ruh tabi'al basar. Ketika ruh itu dicabut tabi'al basar, maka mata itu akan mengikuti. Mula wong meninggal mesti mendelik dhuwur Pak. Ora ono sing melirik kanan, ngisor mendatang. Semuanya ke atas. Idza qubidar ruh, ketika ruh dicabut tabi'al basar, maka mata ini akan mengikuti ke atas, mengikuti jalannya ruh. Soalnya ruh kita bukan sekolah ini Pak, bukan sekolah jempol yang pada ngisor. Makanya kesunahannya diantaranya kalau ada orang yang baru meninggal adalah memejamkan mata. Kadang butuh waktu juga, tidak langsung. Ada yang modelnya angel Pak, dingeneke melek meneh, dingeneke melek meneh. Lek nang rumah sakit gampang tak plester sih. Nanti kalau sudah sekian menit, 15 menit, 20 menit dibuka, itu pun boten melek. Tapi kadang paten wonten ditutup matanya melek. Teman-teman kok melek-melek terus bosan iso enggak bisa menutup mata. Ya udah plester mawon, plester. Nanti 15 menit kemudian atau 30 menit boten buka. Makanya pun. Dan itu orang-orang yang munafik digambarkan seperti orang-orang yang diturunkan hujan kepadanya, ada petirnya, ada kilatnya, mereka menutup telinganya. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan mereka itu orang-orang yang kemudian diliputi, ya Allah itu meliputi orang-orang yang kafir. Yakadul barqu yaqtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ini terakhir. Mana nopo? Ayat selanjutnya yakadul barqu. Tadi dikatakan yakadul barqu ketika turun hujan. Kemudian ketika turun hujan itu kemudian kilatnya menyambar-nyambar, dikatakan yakadul barqu. Apa itu maknanya yakadul barqu? Kilatnya itu hampir saja menyambar penglihatan mereka. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Dikatakan kullama adha'a lahum masyaw fihi. Setiap kali kilat itu menyinari, wong mlaku, wong munafik. Oh, pada mlaku. Ketika kemudian masuk wa idza adlama 'alaihim qamu. Ketika gelap, yang namanya petir kan tidak terus-menerus ya, Pak. Nanti turun petir, ada kilatnya, hilang lagi. Ada kilatnya, hilang lagi. Ada kilatnya, hilang lagi. Orang-orang munafik pas padang nyedar. Pas peteng lungo. Ngoten niku, Pak. Rak teratur wong iki wong munafik iki mboten teratur. Law sya'allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Dikatakan sekiranya Allah menghendaki, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Qadir itu dikatakan qadra. Qadra itu pondok kalau takdir. Takdir itu adalah apa? Ukuran, ya. Ukuran kadar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Api itu kadarnya membakar. Maka orang yang mendekat kepada api maka pasti terbakar, kecuali atas izin Allah. Contohnya sinten? Nabi Ibrahim. Beliau itu mendekat kepada api tapi tidak terbakar. Umur itu takdir. Jenengan sudah ditentukan Allah. Oh, bapak iki umurnya 100, iku umurnya 120, mau misalkan umurnya panjang-panjang kalau orang dulu, Pak. Saat ini umurnya pendek-pendek. Sitina baina sitin wasabain, antara 70 sampai dengan 60 sampai dengan 70 umat Kanjeng Nabi. Tapi kok ngopo ana donga panjang umur, Pak? Wong umur jatuh kok. Lah ngopo kok ana donga panjang umur?
Rizki ditentukan. Ngopo kono dungo tambah rizki Pak? Mau tentukan. Karena tidak ada satupun yang bisa mengubah takdirnya Allah illa bid-du'a, kecuali dengan doa. La yaruddul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali adalah dengan cara kita berdoa. Pun mawon mugi-mugi barokah. Ini pun rampung kaitannya kali ciri-ciri orang munafik. Nanti dengan paus piyambak mau kepengin deres, kepengin ngerti malih, kepengin ngeling-eling, berarti ayat 8 sampai dengan ayat 20 itu adalah cerita tentang orang-orang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Marilah bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin wal 'afwu minkum